Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam umul khotoya thalathun, al-kibr, al-hasad, at-tama'. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ketua DKM yang saya muliakan, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para orang tua yang saya muliakan, para hujaj. Tentunya tidak bosan-bosan kita selalu memanjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa beribadah sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan segala karunia yang Allah berikan untuk kita semua, kita pandai-pandai mempergunakannya di dalam ketaatan, di dalam kebaikan, agar hidup kita ini benar-benar bermanfaat, maslahat, juga bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang salihin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya dari saat ini sampai nanti kita menghadap Allah. Mudah-mudahan di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita, golongkan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang memperoleh syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini malam ke-30 Rajab. Jadi terakhir di bulan Rajab malam. Ya. Rajab tentunya akan meninggalkan kita dalam satu bulan itulah yang tahu ibadah kita hanyalah diri kita. Di bulan Rajab itu ya, meningkat atau menurun atau standar, itu yang tahu adalah ibadah itu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Rajab sudah alhamdulillah kita bisa menjaga amalan-amalan yang soleh, yang sudah baik, yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad, mari dipertahankan. Ya, syukur-syukur nanti di bulan Sya'ban itu meningkat, karena Sya'ban itu maknanya meningkat atau cabang. Ya, jadi Sya'ban itu cabang daripada kebaikan. Maka jemaah rahimakumullah, di bulan Sya'ban nanti kita pun lebih lagi meningkatkan amal kebaikan kita. Ya, kita dawamkan, kita istiqomahkan yang baik-baik, yang soleh-soleh. Makanya bisa dikatakan kata ulama bahwa Rajab Sya'ban ini bulan training, bulan latihan kita untuk menuju Ramadan. Kalau kita sudah terbiasa melakukan kebaikan di bulan Rajab Sya'ban, maka Ramadannya akan biasa. Jadi jangan kita nunggu Ramadan, ya kan, nunggu Ramadan ntar sholat jamaahnya. Ya, kalau nunggu Ramadan biasanya mohon maaf, ya kadang sholatnya itu jamaah rahimakumullah semangatnya awal doang. Ya, karena nggak dilatih, begitu, nggak di training dulu, nggak dilatih dulu. Jadi semangatnya di awal Ramadan, giliran orang mulai surut, ikut surut kita.
karena nggak dilatih tadi. Karena biasanya jamaah rahimakumullah Ramadan itu ramenya di mana-mana di 10 awal Ramadan. Mushola masjid masih stabil tuh ya, 10 awal Ramadan tuh ya masih cukup lah, penuh mushola ya, masjid juga. Tapi kalau sudah masuk ke malam 11, apalagi tengah bulan Ramadan, sudah mulai itu ya, sopnya udah kelihatan banget ya, udah 3 sop, 4 sop ya, karena ya itu tadi, semakin kesana semakin besar pahalanya, semakin besar pula godaannya, karena nggak dilatih dari bulan Rajab, nggak dilatih dari bulan Syaban, akhirnya ikut terpengaruh. Makanya biasakan dari 3 bulan ini, kalau kata Syekh Ar-Raji itu, di bulan Syaban itu ibarat orang mah sedang nanam tanaman, bagaimana supaya berhasil berbuah ya, maka masuk di bulan Syaban dipupuk. Nah nanti bisa kita harapkan panennya di bulan Ramadan. Nah, itu kata Syekh Ar-Raji. Makanya ya rahimakumullah, termasuk Imam Ghazali juga sama menyampaikan di bulan Rajab itu ya tahalli. Tahalli itu artinya ngosongin. Ya takhalli, ngosongin, tahalli ya baru mengisi, tajalli itu sudah jadi. Jadi kalau orang baru latihan jamaah rahimakumullah ya, kita sudah mulai siap ya, semangat. Jadi nanti Ramadan lebih giat lagi, karena emang di situ panen. Lebih banyak kita memetik ya, menuai hasil daripada proses 2 bulan itu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berakhirnya bulan Rajab ini, maka di situ keistimewaan di bulan Rajab, di antaranya ya ada zikiran-zikiran yang sudah pernah saya sampaikan, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, karena bulan Rajab juga adalah syahrul istighfar. Bulan banyak-banyak memohon ampun kepada Allah. Ya, bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab itu pun ada ya anjuran bagaimana kita membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi ya la ilaha illa anta khalaqtani, terus sampai selesai dibaca pagi sore. Maka dari suatu riwayat kata Nabi, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar ba'da subuh, maka dia dapat penjagaan dari Allah. Dijaga imannya, dijaga amal salehnya ya. Bahkan jemaah rahimakumullah sudah mendapatkan tiket dari Allah. Kalau seandainya kita suatu saat nggak ada umur, kita dalam kondisi mendawamkan sayyidul istighfar, dibaca pagi sama sore, kita mendapatkan jaminan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. Makanya yang sudah hafal didawamkan sayyidul istighfar, dibaca pagi ya ataupun petang 2 kali. Jemaah rahimakumullah, maka selesai Rajab, masuk bulan Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Yang pertama, di bulan Sya'ban itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya pertengahan malam nisfu Sya'ban. Nisfu itu pertengahan Sya'ban, di bulan Sya'ban. Jadi di pertengahan bulan Sya'ban itu jemaah rahimakumullah, kita dianjurkan untuk banyak munajat kepada Allah. Karena pada malam nisfu Sya'ban itu, amalan yang 1 tahun itu ditutup lembarannya, disetorin di hadapan Allah. Dalam 1 tahun itu, dari mulai Sya'ban tahun lalu 1444, masuk 1445, 1 tahun itu sudah mulai ditutup, dibawa dihadap ya oleh malaikat, dilaporkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jemaah rahimakumullah, di malam nisfu Sya'ban itu pun kita minta 3 poin. Yang pertama, minta supaya umur yang barokah ya. Panjang umur, barokah. Jadi bukan panjang umur tapi tidak barokah. Yang kita minta itu kata Nabi, khairul umur, sebaik-baik umur adalah khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluhu.
Barang siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka wahasun amaluhu, bagus amalnya. Nah, itulah umur yang barokah. Makanya minta di malam nisfu Sya'ban itu umur yang barokah, rezeki yang barokah. Lalu minta yang ketiga supaya husnul khotimah. Itu 3. Ya, maka jemaah rahimakumullah, di saat diangkat catatan amal itu kita sudah minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengizinkan ya sesuai dengan permohonan kita 3 hal tadi. Umur yang barokah, rezeki yang barokah, di akhir hayatnya husnul khotimah. Ini udah ya suatu tanda-tanda seorang itu sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua jemaah rahimakumullah, apa ya di antara keistimewaan di bulan Sya'ban itu? Di bulan Sya'ban itu jemaah rahimakumullah sesuai dengan hurufnya itu ada 5. Ya, sya, ain, ba, ya alif, ba itu ba, nun. Ya, jadi Sya'ban tulisannya bahasa Arabnya. Shin itu mengandung makna syarafun, artinya kemuliaan. Maka di bulan Sya'ban jemaah rahimakumullah, bulan penuh dengan kemuliaan dari Allah. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW berlomba-lombalah untuk berharap memperoleh kemuliaan dari Allah. Karena ya sesungguhnya yang memberikan kemuliaan itu hakikatnya Allah. Yang memberikan derajat, yang memberikan daripada ya keistimewaan terhadap hambanya itu dialah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ya makna Sya'ban, huruf Sya'ban itu adalah kemuliaan, sya'nya syarafun. Maka kita minta kepada Allah yang maha mulia ya kemuliaan untuk diri kita. Mulia dunia, mulia akhirat. Ya. Orang yang benar-benar berkualitas di mata Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia manfaat untuk sesama, juga nanti di akhirat digolongkan orang yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu huruf yang keduanya daripada Sya'ban itu adalah ya awi. Awi itu artinya yang tinggi. Ya, ini artinya menunjukkan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Kita pun berharap supaya kita tadi kembali memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitupun anak keturunan kita biar pada dapat derajat, dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya hidupnya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita sebagai orang tua. Maka tidak ada cara kecuali kekuatan doa. Maka di bulan Sya'ban ini banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak meningkatkan amal-amal soleh, kaitannya soleh dengan Allah ataupun dengan sesama manusia. Apalagi dianjurkan kalau di bulan Sya'ban itu biasa kita kenal orang Jawa itu ya bulan roh. Ya, kirim arwah. Ya, jadi kirim arwah biasanya kalau di kampung itu ada istilah nyadran ya. Nyadran itu kirim doa. Sebenarnya jemaah rahimakumullah, ini tradisi ini ajang silaturahim, Pak. Ya, ajang silaturahim. Di samping kita memang mengingatkan bahwa kita suatu saat seperti saudara-saudara kita yang kita kirimin doa. Jadi ketika sudah sampai di sana jemaah rahimakumullah, pada bawa gitu kan bekal, bawa makanan gitu kan, minuman. Sebenarnya itu kan namanya orang ziarah. Jalan kan jauh dari rumah ke pemakaman jauh. Sebenarnya jemaah rahimakumullah itu bekal buat kita, bukan kita bawa makanan buat ini yang salah kan begitu, Pak. Buat almarhum almarhumah. Ya karena dulu masa hidupnya almarhum suka namanya kue cucur gitu kan. Jadi dibikinin, dibawain tuh. Ada yang orang tuanya suka kopi, bawain kopi. Nah, udah sampai sana Mbah yang ini ya dulu yang memang suka ya cucur nih saya bawa ini gitu kan, yang suka kopi saya bawa ini buat engkong. Nah ini yang seperti ini yang salah ya. Kalau kita bawa kue jemaah rahimakumullah, bawa minuman datang ke sana niatnya buat bekal kita itu nggak masalah. Makanya di sana pun jemaah rahimakumullah perlu dikasih pencerahan sama para asatidz, jangan salah niat ya. Kadang kala kan di sana sampai ya ngobrol lah gitu karena mayitnya, ya minta tolong lah sama mayitnya. Nah, itu
disalahkan ya oleh agama. Jadi jamaah rahimakumullah, datangnya ke sana kita itu niatkan ziarah. Ya, karena ada suatu keterangan tidak ada kesenangan bagi orang yang ada di alam kubur kecuali orang ahli dunia mengunjungi berziarah ke sana. Itu suatu kesenangan yang tiada tara, tiada banding. Ya, bukan kita berarti tidak boleh atau tidak sampai doa kita jauh dari sini ke tempat ya orang tua kita yang dimakamkan di sana. Tapi alangkah baiknya dalam suatu keterangan tidak ada kesenangan bagi orang yang ada di alam kubur kecuali orang ahli dunia, anaknya, ya saudaranya mengunjunginya dan mendoakan di sana. Itu suatu kebahagiaan. Karena tidak ada yang diharapkan kecuali doa. Ya, dan orang yang ada di alam barzah itu tahu hadirin siapa yang mengunjungi di sana. Bahkan ya bagaimana kita diajarkan oleh Nabi Muhammad ketika kita masuk ke kuburan, ke makbarah, kita berikan salam. Ya, assalamualaikum ya ahli dia, atau assalamualaikum ya ahli kubur. Itu diajarkan. Jadi ada adabnya. Ketika masuk itu ke pemakaman dalam kondisi yang rahimakumullah, ya kita syukur-syukur sudah berwudu karena niatnya mau kirim doa di sana. Ya, assalamualaikum ya ahli kubur. Makanya kalimat kum, ya bukan assalamualaikum, ya tapi alaikum. Jadi bentuknya itu kalau kata bahasa Arab kum itu ada, ya artinya bisa ada komunikasi jawab, begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, assalamualaikum ya ahli kubur, keselamatan buat kamu wahai ahli kubur. Ya, wa inna insyaallah bikum lahikun, ya sesungguhnya suatu saat saya pun sama akan menyusul kamu. Jadi pelajaran buat kita ketika berziarah, jadikan itu iktibar, ya renungan buat kita, pelajaran buat kita. Sesampainya di sana, ya Allahu Akbar. Ya suatu saat saya pun sama menempati tempat 2x1. Ya, yang mana rumah kita ini subhanallah luar biasa. Ya ada tingkat gitu kan, yang punya tingkat alhamdulillah, yang rumahnya besar juga subhanallah. Ya 7 kali sekian kan, 70 kali sekian rumah kita atau 60 kali sekian. Nah yang di sana itu nanti terakhir ya rahimakumullah 2x1. Jadi kalau kamar kita itu 3x3 ya, cuman hanya seberapanya doang itu buat tidur kita ntar terakhir. Makanya kadang saya sok itu latihan hadir di pojok itu kan, saya sok untuk nyium ini nih, ya Allah cuma segitu doang. Kesononya masih lega banget kamar saya, ya Allah. Cuman hanya ngajar segitu. Nanti pulang tuh. Ya, nah itulah perlu kita latihan seperti itu kata ulama. Bayangin tuh aksiru dzikrul maut, bayangin kita ini bakal seperti itu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada keterangan nasihat yang paling cepat ya buat kita ini benar-benar sadar, ya tersentuh, terketuk hatinya di saat kita ini takziah. Makanya dianjuri sama Rasulullah. Kalau kita dengar ada berita duka, walau bagaimanapun sibuk kita, sempetin untuk takziah. Karena orang yang meninggal pun tahu siapa yang bertakziah itu. Tahu. Jadi orang meninggal itu ya dalam satu keterangan kitab itu seperti orang tidur, Pak. Orang tidur ngimpi gitu. Ngimpi aja, orangnya kan ada tidur tapi kebawa kemana-mana gitu rohnya itu. Kadang orangnya di sini tapi ngimpinya ke daerah mana, lagi jalan-jalan kemana, ketemu sama siapa. Bahkan sampai kita impiin tuh sama orang yang sudah nggak ada, ketemu sama bapak, sama ibu. Emang rohnya saat tidur itu memang ya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di alam ya malakut, alam ruh. Nah, kalau masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia masih ada jatah rezekinya, dikembaliin lagi. Makanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya setelah mati. Itu artinya. Jadi mati sesaat hadirin. Wa ilaihi nusyur, nanti suatu saat pasti kembali kepada Allah. Makanya bentuk syukur kita kepada Allah di saat kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu pujian buat Allah yang Allah masih percayakan kita untuk menikmati hidup.
Ya, jadi kalimat tahmid itu subhanallah adalah kalimat yang istimewa, Pak. Kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu kalimat yang istimewa. Bangun tidur alhamdulillah, habis makan alhamdulillah. Sampai ke tujuan alhamdulillah, puji Allah. Ini adalah kalimat yang menyebabkan kita ini insyaallah terus mendapatkan curahan kebaikan dari Allah. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka jadikan pelajaran semua itu agar kita senantiasa ya lebih banyak tadi mempersiapkan bekal. Makanya suatu ketika jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang yang diwasiati oleh Nabi Muhammad SAW, wahai sahabatku, ya bawalah bekal sebanyak-banyaknya karena perjalanan kalian jauh. Kita aja jamaah rahimakumullah kalau mau nih silaturahim ke Kerawang, ya itu beda bawaannya mau silaturahim ke Semarang, ya kan perbekalannya. Kalau ke Kerawang cukuplah pakai motor, ya kan beli bensin ibaratnya 2 liter 3 liter sampai. Ya bawa bekalnya juga nggak banyak-banyak, cukuplah nasi uduk sebungkus. Tapi kalau ke Semarang jemaah rahimakumullah, itu mohon maaf kudu siap banyak bekal. Ya, paling tidak bawa kendaraan yang nyaman karena cuaca yang luar biasa menghadapi angin, ya kan, waktu yang begitu melelahkan. Maka kalau kita bawa bekal yang cukup secara logikanya gitu kan, di bagasi udah siap, ya kan, rendang untuk sampai sore mah sampailah, ya kan, aquanya 1 dus. Ya kan, duit buat bensinnya, buat tolnya gitu, semuanya udah siap. Maka perjalanan kita ini enggak ragu, enggak bimbang, pede hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkalallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jalan kita sama keluarga. Mau berhenti di rest area aman, istirahat dulu, jajan-jajan bekalnya banyak. Ya kan, sampai sana pun udah nyaman kita. Tapi kalau orang tidak bawa bekal jamaah rahimakumullah, sengsara hadirin. Mau pulang ke Semarang, ya kan, mau nyetop mobil apapun kita nggak punya ongkos, ya maka jalan ya capek jalan, memakan waktu yang berhari-hari, melelahkan, ya maka itu logikanya, gambarannya. Jadi Nabi ingetin sama sahabat Abu Dzar, bawa bekal yang banyak ke sana. Nah kita ini lagi nyari bekal hadirin. Di dunia ini bagi kita ini harus capek, harus kerja, harus lelah kita. Kalau pengen dapat surga, jadi nggak gampang surga. Memang gratis hadirin, surga itu gratis, nggak bayar. Kalau kita mohon maaf hadirin, ya jalan ke neraka ini semuanya serba fulus, serba duit. Judi pakai uang, minum pakai uang, zina pakai uang, semuanya. Ya kan? Tapi yang namanya jalan menuju surga gratis asal mau. 24 jam Allah buka nih bumi buat tempat sujud, buat tempat munajat sama Allah. Gratis, ambil wudhu, gelar sejadah, banyakin sholat. Ya, sebenarnya hadirin, kunci hidup ini banyakin ibadah sholat terutama. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Dengan sabar Pak, sabar nih banyakin. Sabar tuh nggak ada ujungnya hadirin. Ya, jadi bawa bekal sebanyak-banyaknya sabar. Sabar itu kalau kata Imam Ghazali ada sabar fi taatillah, sabar dalam ketaatan. Termasuk kita lagi dalam ketaatan kudu sabar. Malam-malam Bapak Masya Allah bangun jam 2, setengah 3, jam 3. Sabar kita ngelawan nafsu kita. Sebenarnya kalau ngikutin nafsu pengennya lanjutin tidur Pak. Emang tidur itu suatu perkara yang gak pernah bosan, ya kan? Enak tidur. Ada gak orang yang bosan tidur? Gak ada. Nih ada kenikmatan yang tidak bosan. Yang pertama adalah makan. Gak bakal bosan hadirin. Ya kan, pagi, siang, sore, minimal 3 tuh. Yang pokoknya, yang wajibnya ya. Ada ditambah sunah-sunahnya tuh ya.
Tuh, tuh pagi-pagi nyombro ya kan, misro. Pisang goreng itu ba'da subuh tuh pemanasan ya kan, kopi 2 gelas ya kan. Itu belum nanti masuk jam 7 sarapan makanan berat. Tuh. Belum lagi yang doyan ngemil mah Pak, kudu ada tuh. Ngemil tuh jam 9. Coba tuh, Masya Allah. Nggak ada bosannya sampai kapan? Mati. Iya kan? Jadi makan itu nggak bosan, minum nggak bosan. Saya pengen minum. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada bosannya Pak, minum. Bapak ketemu air Pak, dimanapun disuguhin mesti minum. Karena apa? Emang ini sesuatu fitrah alami. Nggak bakal bosan yang namanya minum sampai kita menghadap Allah. Terus apalagi jamaah tidur. Tidur, kalau bahasa tidur udah enak deh. Kadang orang saking doanya tidur Pak, di mana aja selalu nempel. Tidur Pak. Pelor ya. Nempel, duduk aja di kursi tidur. Iya, mohon maaf di jok mobil tidur Pak, dekuasi. Iya. Menurut penelitian, mohon maaf, orang yang gampang tidur karena orang yang nggak begitu banyak pikiran. Iya, nggak punya utang di antaranya Pak Des. Benar, serius. Jadi gampang nyiriinnya, gampang. Benar, serius. Iya. Jadi kalau ada orang gampang tidur tuh, ya menurut penelitian, ya kan, itu karena memang dia beban pikirannya ringan. Enggak begitu ini. Ya, makanya kita yang tahu, alhamdulillah Ustaz saya ringan tidurnya, berarti Bapak enteng gitu, enggak banyak hutang gitu. Jadi tidur enggak akan bosan. Terus apalagi jamaah rahimakumullah. Itu yang namanya kumpul dengan pasangan. Itu enggak bakal bosan. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, maka kembali lagi, sholat jadikan suatu penolong, sabar juga jadikan penolong. Sabar dalam ketaatan. Nah, kayak Bapak ini kudu sabar. Mau ke mushola, sabar. Ya kan, dari 5:30 Pak, Masya Allah udah berkemas-kemas. Allahu Akbar. Kita nih alhamdulillah hadirin, bersyukur sama Allah. Ditakdirkan sama Allah orang yang benar-benar menjaga waktu sholat Pak. Ini suatu kekayaan yang luar biasa. Ya, jadi rezeki dari Allah yang tidak semua orang dapat rezeki ini Pak. Banyak orang yang saat ini mohon maaf masih asik Pak di ladang, masih ngurusin ikan, masih asik di kebun Pak. Iya di kebun dari pagi nggak pulang-pulang, sholat duhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, ya cuman hanya makan, nyawang kebunnya gitu kan. Masya Allah banyak hadirin. Ada yang sibuk ngurusin kantornya, duit banyak hadirin, rumah bagus, investasi banyak. Tapi Allah nggak pilih dia, terus hubbud dunia, cinta sama dunia. Padahal kalau udah meninggal Pak ditinggal semua, buat ahli waris. Giliran meninggal dunia, Masya Allah, masuk alam kubur, itu sholatnya nggak ada, saumnya nggak ada, zakatnya nggak ada. Padahal mampu, umroh hajinya nggak ada, semua kosong Pak. Gimana nggak kaget, nggak ada persiapan tadi, kaget nanti dia. Ya wailana, celaka saya kata dia. Kenapa saya ini kosong, nggak ada nilainya, nggak ada perbekalan. Nah inilah jemaah rahimakumullah, kita ini lagi nyari bekal. Nah, makanya pesan Rasul begitu, cari bekal yang banyak. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal jelas kata Nabi, orang yang menjaga sholat itu Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan rezeki yang barokah. Bahkan Allah datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu keutamaan orang yang sholat. Lalu selanjutnya dia akan diberikan ketenangan jiwa Pak. Adem. Orang sholat itu adem, nikmat banget Masya Allah. Ya, makanya kalau lagi ada masalah hadirin curahkan di saat sujud terakhir tuh, di sholat tahajud, luapkan itu semua keinginan kita, harapan kita kepada Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan meringankan saat itu beban kita, dihilangkan sama Allah. Lalu nanti Allah jawab doa-doa kita. Bahkan hadirin, usahakan di malam hari ketika kita bangun tidur jam 1 atau jam 2 sebelum tahajud, dianjurkan oleh Rasulullah baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Maka yang pertama dia akan diampuni dosanya oleh Allah, yang kedua akan diijabah doanya oleh Allah, yang ketiga salatnya akan diterima oleh Allah. Gitu. Dan kita kata ulama, kalau kita ibadah nih husnudzon aja, baik sangka aja sama Allah. Salat diterima sama Allah, puasa diterima sama Allah, haji diterima sama Allah. Begitu. Jadi jangan sampai kita sholat saya ini diterima apa enggak ya. Itu jangan. Iya, pokoknya sholat udah kita yang penting kewajiban kita ini ambil air wudu, ya kan, udah memenuhi syaratnya, rukun ya, sunnahnya dalam sholat kita sudah penuhi. Mengenai terima atau tidak itu hak Allah. Karena hadirin jamaah rahimakumullah, sholat kita apa lagi nih? Sholat kita ini jamaah rahimakumullah, sholatnya orang awam kita. Kadang sholat di sini hatinya kemana-mana hadirin. Untungnya kita sholat berjamaah, masih dikondisiin sama imam. Coba kalau sendirian di rumah, udah banyak pikiran macam-macam. Dari mulai takbir hadirin, sholat maghrib, udah 3 rakaat bingung, 3 apa 2 ini. Karena pikirannya kemana-mana. Rokaatnya bener pak, rokaatnya bener, bacanya bener, tapi pikirannya dari mulai takbir Allahu Akbar, udah mulai ke material hadirin. Udah beli cat warna apa saya, kuasa romanya udah rusak. Jadi sholat udah mikirin pegawaian yang besok mau digawein. Jadi jamaah rahimakumullah. Tapi kalau kita sholatnya berjamaah dikondisikan Allahu Akbar, dijamin nama Allah 27 derajat, diterima sama Allah. Makanya usahakan selama ada waktu telinga kita masih ngedengar hayalah sholat, kita jawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita datang minta sama Allah. Tanda orang yang datang ke rumah Allah ini ya tanda orang yang dapat taufik dan hidayahnya Allah. Makanya saya katakan tadi, kita ini udah termasuk alhamdulillah dapat rezeki dari Allah, karunia dari Allah yang tidak semua orang dapat nikmat seperti ini. Tinggal dipertahankan. Terus dipertahankan. Ya amalan-amalan yang soleh. Karena tadi kita akan dapat sakinah. Sampai jamaah rahimakumullah, ya sahabat itu ya cara untuk ya mencari solusi, mendatangkan pertolongan dengan memperbanyak sholat. Sudah pernah saya katakan jamaah rahimakumullah, sampaikan bagaimana sahabat Ali kakinya kena panah. Kata sahabat, dicabut aja wahai Ali. Ya, takutnya menjalar itu panahnya, racunnya. Kata sahabat Ali, tunggu, kau cabut nanti panahku di saat aku sholat. Karena sakit pak, dalam. Maka di saat sahabat Ali lagi sholat dicabut pak, nggak terasa sedikit pun. Nah, jadi orang yang sholatnya khusyuk hadirin, kalau lagi sholatnya ada nyamuk gigit pak, nggak bakal terasa mestinya. Itu malah lagi sholat, garuk-garuk. Ya ini. Jadi ya rahimakumullah, Allahu Akbar, itu usahakan jadinya ya, cari. Ya, di antaranya ya tadi ya orang yang dapat keberuntungan kalau dalam Al-Qur'an itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, udah jelas dikasih kabar sama Allah. Kalau kita pengen untung, ya udah sholat itu udah. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung bagi orang mukmin alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang ketika sholat di dalam sholatnya khusyuk. Maka khusyuk tadi ya diantaranya sholat di awal waktu ya. Terus lagi tahu maknanya, syukur-syukur. Kalau enggak, paling tidak ya kita baca doa-doanya. Lalu kita ya kondisiin waktunya, jangan mepet jauh-jauh. Ya di saat azan atau sebelum azan kita udah datang. Lalu jamaah rahimakumullah, jadikan sholat itu, bayangkan sholat yang terakhir. Karena kita nggak tahu. Jadi jadikan ya Allah sholat ini sholat yang paling baik dari sholat-sholat yang sudah. Begitu. Begitupun kalau kita sudah sholat, intidur sholat, ngarepin lagi ya Allah, sampaikan umur saya nanti ketemu dengan subuh ya Allah. Jadi terus habis subuh minta lagi sama Allah, ya Allah sampaikan umur saya sampai asar. Intidur sholat ila sholat. Ya itulah tanda-tanda orang yang akan memperoleh kebaikan.
Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan Pak, dipersilahkan. Saya tanya, itu arti sholat khusyuk itu yang seperti apa ya? Sholat yang khusyuk. Iya. Ada gambarannya yang seperti apa? Iya. Karena saya kalau lagi nggak sholat, ada sesuatu lupa. Itu begitu Iya. sholat kok ingat. Ingat. Ini menjadi ingatnya itu karena apa? Apa memang godaan atau Iya. kita lupa atau lalai? Betul. Kalau kata Imam Syafi'i, di saat kita sholat, ini harus tahu nih, ya. Kata Imam Syafi'i, di saat kita sholat, itu setan datang menggoda kita ini dengan cara apa? Yang pertama, ini makruh nih Pak, nggak sampai batal jatuhnya. Di saat kita sholat, usahakan pandangan kita ini ke bawah, walaupun boleh ke depan. Yang makruh itu sok sini Pak tuh. Nah, ini kata Imam Syafi'i, itu setan, godaan setan. Begitu. Kalau merem Pak, merem juga itu termasuk makruh, nggak batal. Ya tapi kata ulama selama itu menghayati gitu ya, menghayati bacaan, fokus, itu kategorinya namanya makruh gitu ya. Artinya nggak sampai batal, tidak dilarang, nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya ya buka aja. Karena keterangannya seperti itu, jadi nggak merem, kurang bagus gitu ya. Takutnya merem kelewatan gitu ya, masih mending fokus mata aja gitu. Dengan cara tadi, mata kadang kemana-mana. Yang kedua, gatel seketika lagi sholat, kata Imam Syafi'i. Kadang ujug-ujug Pak, nggak gatel. Iya kan, gatel di mana itu kan, gatel ada. Jangan diikuti. Lalu yang ketiga, sesuatu yang lupa jadi ingat. Itu ada dalam sholat. Cuman jangan dijadikan cara nih Pak. Iya kan? Ntar saya kan lupa nih mana-mana. Ntar Allahu Akbar, ketemu ya Allah. Nah itu juga kurang bagus juga karena niatnya ngarepin gitu ya. Jadi di saat kita sholat ya mau ngebayang tuh sesuatu yang lupa. Kalau alamiah seperti itu ya nggak masalah, namanya alamiah. Tapi kembalikan lagi, saya lagi sholat. Begitu. Jadi jangan langsung, waduh gitu kan, iya di sana ini. Itu mengurangi daripada kekhusyuan. Begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, maka ya tepis tadi tuh pandangan mata yang kemana-mana, terus lagi gatel, gitu ya. Terus bayangan lagi juga, bayangan kayak tadi tuh ngebayangin dari takbir sampai salam, ngebayangin sesuatu, itu juga mengurangi kekhusyuan. Maka bagaimana caranya dapat khusyuk tadi? Ya dikasih tip, diantaranya datang lebih awal, jangan terburu-buru, ya kan? Lalu selanjutnya kita pahami doa-doanya, hafal lah, paling tidak hafal. Yang selanjutnya adalah bagaimana tadi seakan-akan sholat yang terakhir. Ya, terus lagi meningkat rasa cinta, demen kita nama sholat, bukan hanya menggugurkan, tapi menjadi suatu kecintaan. Daripada saya dosa nggak sholat, bukan begitu, tapi menjadi cinta. Kita senang sama sholat. Maka insya Allah dengan sendirinya dikit akan dapat yang namanya khusyuk. Walaupun memang ya perlu riyadhah, ya perlu latihan. Begitu ya Pak ya. Begitu. Ya. Kemudian sholat itu kan kewajiban harus ya. Ya. Dalam keadaan apapun kita harus sholat. Wajib sholat. Tidak bisa berdiri ya, kita tidur tidak bisa berdiri. Betul. Ya, terlentang. Tidak bisa terlentang juga mungkin hanya kedipan mata. Isyarat. Nah, mungkin saya pengen nanya tuh, ada nggak pengertian sholat itu dikodok ketika tarikus sholat gitu kan, bukan Iya. lupa gitu ya. Iya betul. Karena kan mungkin kita dulu kita nggak pernah sholat, kita Iya. kodok gitu. Iya. Tapi kalau kita lupa mungkin pas kita subuh kesiangan, Iya. ya mungkin itu loh. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, kalau melihat dari hadis Nabi Muhammad SAW, beliau pernah ya kesiangan sholat subuh, hadisnya. Jadi ketika ya subuh, lalu kita kan nggak menyengaja gitu. Ternyata bangun siang jam 6 gitu kan. Padahal jam 6 itu udah masuk isyraq itu. Ya sholat isyraq itu udah jam 6, kira-kira jam 6 ya 10. Jadi udah kelewat waktu subuhnya. Karena memang ketiduran, dua hukum itu ya terbebas dari dosa. Ya, artinya tidak akan ada hukum di dalamnya. Satu, lupa. Orang lupa itu ya nggak dosa, orang namanya lupa gitu kan. Yang kedua adalah tadi tidur. Nah, jadi orang tidur itu kalau bangun jam 6
Udah langsung aja ambil wudhu, lalu melakukan sholat subuh. Ya, jadi bukan qadha, itu masih kategorinya karena tidur, jadi langsung aja sholat subuh. Nah, kecuali jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang qadha itu memang benar-benar ya dia seperti kalau dalam keterangan itu pingsan ya. Kan pingsan kan beda gitu dengan tidur kan. Ujug-ujug mau sholat kok pingsan. Udah kelewat waktunya, maka qadha lah sholat itu, kata ulama. Jadi membayar daripada sholat yang tertinggal tadi dalam kondisi kita darurat. Jadi boleh. Tapi kalau yang dulu-dulu, kata ulama, cukuplah kita banyak sholat sunnah. Karena dengan sholat sunnah itu menutup daripada kekurangan sholat fardu kita. Karena dalam satu riwayat, ketika malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, wahai malaikatku, coba lihat amalan sholatnya. Dilihat sholatnya, ternyata cukup ya Allah, bagus ya, udah aman. Tapi ada kekurangan ya Allah, kata malaikat. Maka kata Allah, kau cari adakah amalan sunnah di dalam sholat sunnahnya? Ada, tutup kekurangan fardunya. Jadi kekurangan fardu itu jamaah rahimakumullah untuk menutupi yang sunnah sebenarnya. Makanya di masa-masa yang lalu, mungkin di saat aqil balik, kita banyak yang melakukan ya tadi meninggalkan hal-hal yang ya tadi sholatnya banyak ditinggal, atau mungkin ada saum kita yang kita lupa kan dulu ya, yang kita tinggal, maka cukuplah banyak puasa sunnah Senin Kemis, lalu tambah sholat sunnah hajatnya, taubatnya, mutlaknya, maka itu bisa menutupi daripada kekurangan fardunya. Jamaah rahimakumullah. Nah, sekarang ada 15 poin yang menyebabkan orang itu kalau meninggalkan sholat, apa sanksinya? Di dunia, pertama, dicabut daripada wajah kesolehannya. Jadi beda Pak, orang sholat dengan orang yang gak sholat. Kalau orang yang sholat, itu walaupun hitam Pak, karena sering dibasuh dengan air wudhu, hitamnya itu hitam manis Pak, nyenengin. Ini kayak bapak-bapak nih kan ya, yang hitam ya manis Pak, kayak saya kan ya, manis gitu ya, begitu. Iya kan. Jadi beda Pak, karena apa? Tersiram air wudhu, akan ada cahaya. Makanya nanti di akhirat, untuk bisa membedakan umat dahulu kan banyak tuh, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai Nabi akhir zaman Nabi Muhammad. Apa yang membedakan umat Nabi Muhammad? Lihat nanti wajahnya dan tangannya atau anggota yang kena wudhu itu, air wudhu itu semua bercahaya. Begitu. Jadi orang yang tidak melakukan sholat, kata Rasulullah ini, dia akan dihilangkan wajah kesolehannya. Lalu yang kedua, jamaah rahimakumullah, akan dihilangkan keberkahan dalam hidupnya. Nauzubillah min dzalik. Kita ini butuh berkah Pak. Berkah umurnya, sehatnya, rezekinya, keluarganya, ya kan, usahanya. Apapun itu nikmat yang Allah berikan buat kita ini, semua nikmatnya bawa berkah. Itu yang kita minta. Ternyata ada pada sholat. Kalau nggak sholat, diambil berkahnya oleh Allah, nggak dapat berkah. Jadi kalaupun kaya, ada aja Pak masalahnya dalam rumah tangga, jiwanya tidak nyaman, karena nggak ada berkah, umurnya nggak berkah, kesehatannya nggak berkah. Mau bilang dari, udah aja nih Pak. Yang selanjutnya apa? Ya, sanksi bagi orang yang meninggalkan sholat, tertolak amalnya, nggak dinilai amalnya. Karena yang namanya sholat itu laksana tempat Pak. Roksuku li amal, tempatnya, kepalanya amal itu ya sholat. Sering saya gambarkan gitu kan, kalau orang mohon maaf punya kepala nggak punya tangan Pak, masih hidup. Tangan ada, kaki nggak ada kepala, masih hidup. Tapi lengkap tubuhnya, nggak ada kepala, mati. Sama dikiaskan, digambarkan orang hidup di alam dunia ini, dia tidak melakukan sholat, maka nilai ibadahnya itu, amal-amal solehnya tadi ditolak oleh Allah. Rugi karena nggak punya tempat. Makanya itulah pentingnya kita terus dari 7 tahun kan anak kita suruh sholat. Itu saking pentingnya begitu. Jadi tidak ada berkah. Yang selanjutnya, jamaah rahimakumullah, ya, dia tidak mendapatkan doa dari sesama muslim. Jadi orang kalau nggak sholat, nggak dapat itu doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak dapat doa itu karena nggak sholat. Tapi kalau orang yang sholat, seluruh alam dunia mendoakan ibadillahi sholihin, kita di dalamnya termasuk orang yang dapat doa yang luar biasa, orang sholihin. Termasuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan buat kamu. Orang yang sholat itu, tapi nggak sholat itu nggak dapat doa itu dari orang muslim. Nah itu diantaranya. Masih ada beberapa poin lagi. Kalau masih kita pertemuan yang berikutnya saya sampaikan. Ya, wallahu a'lam bishawab, karena sudah ajan isya. Yang benar dari Allah, yang salah dari kedaifan saya. Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.